firman Tuhan ya, hari ini kita bisa merayakan kasih Tuhan yang sungguh luar biasa di kehidupan Komisi Wanita khususnya. Tuhan sudah menyertai selama 25 tahun tepat hari ini. Semua karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita tenangkan hati kita hadap kehadiran Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kasih-Nya tidak pernah berubah, kasih-Nya tiada duanya. Mari kita nyanyikan pujian Kasih-Mu tiada duanya. Dalam
Kami mengucap syukur kepada Tuhan, Engkau Allah yang Maha Kasih kepada kami semua. Tatkala kami begitu kagum akan kasih sayang-Mu yang telah Engkau berikan kepada Komisi Wanita GKK Raja Wali, telah mencapai umur 25 tahun. Tuhan, begitu luar biasa Engkau telah memelihara, Engkau telah membangun iman kerohanian kami, dan akan lebih lagi di waktu-waktu mendatang. Melalui Komisi Wanita ini, kami akan melihat karya Tuhan. Oleh karenanya pada sore hari ini kami mengucap syukur bersama-sama kepada Tuhan. Tuhan, berkenanlah pada ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesainya, semuanya membawa hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, dan semua kami pulang membawa berkat-berkat dari Engkau yang Engkau curahkan melalui firman-Mu, melalui puji-pujian yang kami persembahkan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu, dan kami memohon pimpinan daripada Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Ustaz. Saya persilakan untuk duduk kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita adalah Raja yang Maha Besar. Dia patut dipuji dan disembah karena Dia adalah Allah kita. Mari kita sehati memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dengan pujian Tuhan Raja Maha Besar. Mari kita bertepuk tangan bersama.
Komisi Wanita. Oke, saya bersyukur kepada Tuhan pada sore hari ini bisa hadir di tengah-tengah ibu-ibu semuanya. Ini ulang tahun KW yang ke-25. Ketika saya ditanya, saya jadi pembina Komisi Wanita tahun berapa? Jujur saya lupa. Saya lupa. Tapi yang pasti saya ingat saya bergabung datang ke GKK itu sekitar tahun 2007. Ya, saya datang pada waktu itu masih almarhumah Tang Sebu ya, masih jadi pembina Komisi Wanita. Ya, setelah beliau masih tetap membina, lalu saya menggantikan beliau menjadi pembina Komisi Wanita sampai 2020 ya. Saudara Nur datang, jadi Lady dulu ya. Ya itulah usia ya, suka lupa jadinya. Jadi ibu-ibu sekalian, saya mau nanya, siapa yang wanita yang masih hadir dari zaman dulu, waktu zaman saya jadi pembina Komisi Wanita? Siapa? Mantan ketua Pak Pun ya. Ini Tuhan, wanita-wanita hebat yang masih setia sampai hari ini ya, yang masih terus hadir di dalam Komisi Wanita, masih aktif kelihatannya untuk membantu Komisi Wanita. Ya, bersyukur saya bisa bertemu. Jadi kalau boleh bercerita tentang Komisi Wanita, waktu zaman saya masih menjadi pembina memang sangat berbeda dengan sekarang, masih sangat berbeda. Jadi pada zaman itu yang hadir rutin di dalam ibadah Komisi Wanita sekitar 30-40 ya, ya kurang lebih seperti itu. Tapi kalau ada acara-acara khusus ya bisa banyak seperti sekarang ya, karena 100 orang lebih begitu yang hadir ya. Kemudian untuk MC-nya, tapi sekarang luar biasa Komisi Wanita saya lihat ya. Dulu waktu zaman saya itu masih banyak yang malu-malu, masih kecil-kecil. Ya, sekarang sudah berani berdiri di depan, menari, menyanyi ya, menjadi MC. Itu satu hal yang sangat indah sekali dari Komisi Wanita. Satu perkembangan yang sangat luar biasa. Saya melihat bahwa ibu-ibu itu punya semangat. Dan saya berharap di dalam melayani Tuhan, mengikut Tuhan, wanita itu adalah barisan depan, barisan yang menjadi kekuatan bagi sebuah gereja. Wanita sangat pandai di dalam membawa jiwa baru. Ya, mungkin ibu pernah membawa jiwa baru di dalam Komisi Wanita hadir ya. Lalu ibu-ibu juga kalau ada acara semua semangat. Tapi hati-hati, sebagai seorang wanita kadang-kadang kita juga punya kelemahan. Ya, kadang-kadang karena kita tidak menjaga mulut atau bagaimana bisa menyakiti sesama. Tapi pada dasarnya saya melihat Komisi Wanita sampai sekarang ini sangat luar biasa. Kita tepuk tangan. Sungguh Tuhan itu sangat baik, memimpin, menyertai, memberkati Komisi Wanita sampai usia 25 tahun, dan banyak wanita-wanita yang aktif melayani. Bahkan kaum muda ini mau loh hadir ya di Komisi Wanita. Kalau dulu susah banget, kalau diajak hadir ke Komisi Wanita nggak mau. Saya belum ibu-ibu, katanya begitu ya. Saya belum ibu-ibu ngomongnya. Saya selalu bilang kalau Komisi Wanita itu bukan komisi ibu-ibu, bukan. Tapi Komisi Wanita, ya wanita, kamu wanita bukan. Gitu. Kalau kamu wanita ya datang. Walaupun usiamu baru 15 tahun, 12 tahun, 20 tahun nggak apa-apa. Datang, namanya Komisi Wanita ya, bukan komisi ibu-ibu, begitu ya. Nah, sekarang ada perubahan. Ya, banyak muda-muda hadir, ya puji Tuhan. Itu menjadi generasi penerus. Ya, betapa Tuhan itu baik. Nah, satu hal yang saya ingin mengajak ibu
ibu semua melihat kebaikan Tuhan, kasih Tuhan di dalam hidup kita. Saya mau mengajak ibu-ibu, mari kita belajar bersyukur kepada Tuhan. Ya, bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kita belajar bersyukur kepada Tuhan. Jangan tunggu nanti, sekarang. Jadi saya belajar sambil jalan. Tuhan terima kasih untuk hari ini, hari 1 minggu udah lewat. Sambil jalan ya, nggak usah merem, ya, nggak usah tunggu besok nanti malam ya, tunggu saya mau tidur saya bersyukur. Nggak, sekarang, ya sekarang. Ibu-ibu lagi duduk nih sekarang, tanpa harus menutup mata. Ucapkan di dalam hati ibu-ibu apa yang mau ibu-ibu katakan. 1-2 kalimat saja, boleh dimulai. Belajar mulai sekarang seperti itu. Ya, dalam hati. Boleh silakan bersyukur. Hanya bersyukur 1-2 kalimat. Mau 1 tutup mata. Oke, sudah dilakukan? Sudah? Saya belajar hal ini ketika saya bertugas di Alitia Polres Tangerang. Perjalanan saya cukup jauh. Saya naik kereta api, saya naik Transjakarta. Setelah saya sambil jalan, oh terima kasih hari ini sudah lewat. Ya. Kemudian saya jalan lagi, hari lain lagi, oh terima kasih. Tadi ada anak yang jatuh, untung nggak apa-apa. Oh terima kasih untuk anak saya. Oh terima kasih, langsung lakukan, nggak usah tunggu malam. Ya, saya udah bosen ibu-ibu jadi orang Kristen yang hanya teori kita belajar tapi tidak melakukan itu. Saya ajak ibu-ibu tuh belajar. Sambil duduk, silakan bilang terima kasih. Sambil jalan, silakan bilang bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan terima kasih. Kaki saya sakit tapi saya masih bisa jalan. Tuhan terima kasih. Semua terima kasih. Apapun yang kita alami, ya ibu-ibu ya, itu menjadi kekuatan bagi hidup kita. Ya, di dalam kita merasakan mengucap syukur kepada Tuhan, itu ucapan syukur. Mau satu nanti malam ya, sekarang belajar sekarang. Apapun yang kita alami, walaupun kita ada sakit penyakit, ada air mata, Tuhan terima kasih untuk keluarga saya. Tuhan terima kasih untuk pekerjaan saya. Tuhan terima kasih karena saya diputuskan pacar saya. Ibu tahu nggak? Saya punya teman, dia pulang ke rumah. Ini kejadian beneran. Pulang ke rumah, dia mendapatkan anaknya yang ya pemuda udah lulus kuliah, gantung diri di kamar, bunuh diri di kamar. Kenapa? Karena diputuskan cinta oleh pacarnya. Gantung diri. Jangan gantung diri ya anak muda ya. Kalau putus pacar lagi, Tuhan terima kasih dia saya diputusin, berarti dia nggak baik buat saya. Bersyukur. Bilang Tuhan terima kasih. Itu beneran. Jadi musuh Cin selalu bilang, aduh kesian ya papanya. Saya teman baik sama papanya. Anaknya benar-benar gantung diri. Baru di wisuda. Benar-benar gantung diri. Jangan ya anak muda, jangan gantung diri ya. Kalau ada masalah. Terima kasih Tuhan saya punya masalah. Berarti saya belajar lebih dewasa. Ya. Oke, itu aja. Selamat ulang tahun buat Komisi Wanita. Semoga makin dewasa, makin berpasulan, makin semangat dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih semua Salman. Tuhan Yesus memberkati ya. Satu pesan hari ini bahwa kita harus tetap bersyukur. Tidak tunggu nanti malam, besok atau kapanpun. Sekarang pun kita boleh bersyukur. Oke, sekarang ini kita juga akan menyaksikan tarian dari Komisi Wanita GKK Bekasi. Mari berikan semangat bagi rekan-rekan kita dari Komisi Wanita GKK Bekasi.
mendengarkan persembahan pujian dari vokal grup Cahyo, Kasihmu Tiada Batas. Mereka juga akan melayani Tuhan lewat persembahan pujian yang akan dinyanyikan pada sore hari ini. Salam semua ibu-ibu terhebat. Pada sore hari ini kami dari VG Cahyo akan mempersembahkan sebuah lagu. Kami sebenarnya berempat ini sebelum sesuatu terjadi kepada sahabat kami sama-sama berdiri. Tapi saat ini hampir 2 bulan masih di dalam kursi roda. Tetapi kami percaya dukungan dan doa serta ucapan syukur tidak akan mengurangi hati kami tetap melayani Tuhan. Dalam saat jatuh, dalam kita punya lemah, atau di dalam kegelapan, di dalam badai, kita percaya bahwa Tuhan tetap setia kepada kita semuanya. Kami naikkan sebuah pujian, kasih Tuhan tiada terbatas. Lemah, kau kuatkanku.
Mari kita berdoa. Bapa surgawi, kami mengucap syukur, kasih-Mu tiada batas. Kasih-Mu ada bagi kami sekarang dan sampai selamanya. Itu menguatkan hati kami sebagai wanita yang Tuhan cintai. Dan saat ini Tuhan tolonglah kami untuk mengerti firman-Mu. Tolonglah kami baharui hati kami. Tolong kami untuk semakin serupa dengan Kristus. Tolong kami untuk menyadari bahwa Kristus sungguh-sungguh sumber kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat sore kaum wanita yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur hari ini kita bertemu dengan ucapan syukur dari hati kita bahwa Allah Maha Kasih menyertai kita semua kaum wanita hingga kaum wanita merayakan hari ulang tahun yang ke-25 tahun hari ini. Angka 25 itu angka yang indah. Tadi katanya kalau 25 tahun itu berarti usia silver, ya. Oke. Seperempat abad. Nah, kira-kira kalau saya tanya perasaan saudara-saudari semua sore hari ini, bagaimana perasaannya? Apa yang dirasakan dalam hati? Apakah merasa sukacitanya penuh? Atau saat ini kaum wanita yang dikasihi Tuhan merasa ada sesuatu yang kosong? Atau saudara-saudari kaum wanita yang dikasihi Tuhan merasa haus akan sesuatu? Karena ternyata kadang hidup rohani kita bisa saja terlihat baik-baik saja, kegiatannya berjalan, ibadah berjalan, pelayanan berjalan, tetapi di dalam hati tetap masih ada rasa haus akan sesuatu. Dan hari ini kita dibawa ke satu tempat yang sangat sederhana, yaitu sebuah sumur. Di Yohanes pasal 4 ada seorang perempuan datang ke sumur, dan di sana ada Yesus yang sudah menunggu. Kasih Allah dalam Yohanes pasal 4 punya 3 gerak yang sangat jelas yang akan kita coba lihat bersama, yaitu kasih yang mencari, kasih yang memuaskan, dan kasih yang mengutus. Mari kita buka Yohanes 4 ayat 1 sampai 30. Kita buka terlebih dahulu Yohanes 4 ayat 1 sampai 30. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yohanes 4 ini menceritakan Yesus yang melakukan perjalanan. Dan teks yang akan kita baca nanti mengatakan begini: Yesus harus melintasi Samaria. Samaria itu bukan tempat yang nyaman bagi orang Yahudi. Jadi ada sejarah konflik, ada sekat sosial, ada sekat rohani. Banyak orang itu memilih memutar jalan supaya tidak melalui wilayah itu. Tetapi Yesus tidak memutar. Yesus masuk ke daerah itu. Dan bukan hanya masuk ke wilayah itu, Yesus juga memilih berhenti di sebuah sumur dan berbicara dengan seorang perempuan. Yohanes 4 ayat 1 sampai 9 kita akan baca. Poin yang pertama adalah kasih yang mencari. Mari kita baca. Yohanes 4 ayat 1 sampai 9. Percakapan dengan perempuan Samaria. Ketika Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis lebih banyak murid daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Namun ia harus melintasi daerah Samaria. Lalu sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih karena perjalanan, sebab itu ia duduk di pinggir sumur itu.
Hari kira-kira pukul 12. Datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan." Kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Bagaimana mungkin engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang perempuan Samaria? Adapun orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Amin. Sekian pembacaan kita, nanti kita akan lanjutkan. Yesus adalah pribadi yang mendekat lebih dahulu. Saudara-saudari, perempuan itu datang ke sumur bukan untuk bertemu Yesus. Ia datang karena rutinitasnya, yaitu mengambil air. Tetapi Yesus ada di sana dan sedang menunggu. Ini kebenaran pertama tentang kasih Allah, saudara-saudari. Kasih Allah itu berinisiatif. Kasih Allah itu mencari. Di ayat 7, lalu Yesus berkata, "Berilah aku minum." Kalimatnya sederhana. Kalimat ini bukan kalimat yang menghakimi, bukan kalimat yang menekan. Yesus membuka percakapan dengan kebutuhan sehari-hari, yaitu air minum. Saudara-saudari, banyak wanita hidup dalam pola yang mirip. Kita bangun, kita urus rumah, kita urus anak, kita urus keluarga. Ada yang kerja kantoran, ada yang berdagang, ada yang memikul dukanya sendirian, ada yang merasa harus tampak kuat setiap hari. Dan seringkali kita datang ke sumur kita tanpa sadar bahwa hati kita haus. Tapi kabar baiknya, Yesus bukan Tuhan yang jauh. Yesus adalah Tuhan yang mendekat kepada kita. Bahkan ketika hidup kita terasa biasa-biasa saja, bahkan ketika kita merasa, "Saya ini siapa sih?" Firman Tuhan memperlihatkan bagi kita bahwa Kristus mendekat. Saudara-saudari, kalau hari ini ada yang merasa saya ini tidak terlalu rohani, saya ini terlalu lelah, saya terlalu penuh beban, saya tidak sanggup menjelaskan isi hati saya, bahkan ke pasangan saya sekalipun. Dengarkan ini baik-baik, bahwa Yesus tetap mencari saudara-saudari. Dalam perayaan 25 tahun ini, kita bersyukur bukan hanya karena perjalanan pelayanan kaum wanita di tempat ini, tetapi karena satu hal. Tuhan setia mencari umatnya. Dulu, sekarang, dan terus seperti itu akan mencari kita. Dan Yesaya 43 ayat 4 tertulis di sana, "Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau," kata Tuhan. Saudara-saudari, mari kita lanjutkan pembacaan kita dari ayat 10 sampai 18. Ayat 10 sampai 18. Ayat 10, jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa Dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Apakah engkau lebih besar daripada bapa leluhur kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri darinya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Siapa saja yang minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi siapa yang minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami.
Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau telah berkata benar. Amin. Yesus itu menyentuh halus yang terdalam, saudara-saudari. Waktu kita baca tadi, percakapannya sekarang bergerak. Yesus berkata tentang air hidup sekarang. Saudara-saudari, air hidup di sini bukan sekedar motivasi, bukan sekedar semangat. Yesus sedang menawarkan hidup dari Allah, hidup yang memuaskan kehausan terdalam manusia. Yesus berkata, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Yohanes 4 ayat 13-14. Kita bisa baca kembali, ada di layar. Jawaban Tuhan Yesus kepada perempuan itu. Kalimat ini sangat tegas. Artinya begini, saudara-saudari. Ada banyak air yang kita minum dalam hidup, tetapi itu tidak pernah benar-benar memuaskan kita. Contohnya, ada yang merasa cukup dengan keberhasilan anaknya. Begitu anaknya berhasil, dia merasa lega, tapi ternyata kelegaannya hanya sebentar karena kemudian diikuti oleh rasa cemas yang baru. Ada yang mencari aman dari uang. Ada uang, perasaannya tenang, tapi ternyata rasa tenangnya itu hanya sebentar karena muncul kekhawatiran baru. Ada yang mencari penerimaan dari orang, dipuji lalu ia merasa senang, tapi ternyata senangnya itu hanya sebentar, kemudian dia takut jatuh lagi. Ada yang mencari pelarian dengan kesibukan atau dari hiburan-hiburan, tapi ternyata itu perasaan senangnya hanya sebentar, lalu perasaan kosongnya muncul lagi. Yesus menyentuh inti masalah manusia. Manusia itu haus. Lalu Yesus menyingkap fakta hidup perempuan itu tentang relasinya. Yesus tidak menyebutkan itu untuk mempermalukan wanita ini tentang suaminya. Yesus menyebutkan ini untuk menunjukkan bahwa ia mengenal hati manusia bahkan sampai ke akarnya. Jadi, saudara-saudari, kasih Allah itu bukan kasih yang pura-pura tidak melihat luka kita. Kasih Allah itu sesungguhnya berani menyingkapkan luka supaya luka itu tidak memimpin kehidupan kita. Dan ternyata perubahan itu tidak dimulai dari diri kita yang merapikan diri kita sendiri, tapi perubahan itu dimulai dari Kristus yang memberi hidup baru kepada kita. Saudara-saudari, kita sering berpikir begini, kalau saya lebih disiplin, saya akan berubah. Kalau saya lebih kuat, pasti saya akan mampu bertahan. Kalau saya lebih baik, Tuhan pasti lebih dekat. Tetapi Yohanes 4 yang kita baca menunjukkan sebaliknya. Tuhanlah yang mendekat terlebih dahulu. Tuhan yang memberi terlebih dahulu. Tuhan yang memulihkan terlebih dahulu. Air hidup bukan hadiah untuk orang yang merasa dirinya sudah beres. Air hidup itu anugerah bagi mereka yang mengaku, yang merasa haus. Dan Yesus berkata, air yang ia berikan akan menjadi mata air di dalam. Artinya bukan hanya menguatkan dari luar, tetapi memperbarui dari dalam. Saudara-saudari, kasih Allah itu bukan hanya menolong kita bertahan. Kasih Allah memuaskan kita dan memperbarui hati kita. Kemudian mari kita lanjutkan Yohanes 4 ayat 19-30. Wanita ini kemudian dipulihkan untuk menjadi saksi. Kita baca dari ayat yang ke-19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang harus menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, ibu, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari orang Yahudi. Namun
saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa mencari orang-orang yang menyembah Dia secara demikian. Allah itu roh dan siapa saja yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias yang disebut juga Kristus akan datang. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berbicara dengan engkau. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa Ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Namun tidak seorang pun yang bertanya, apa yang kau kehendaki atau apa yang kau percakapkan dengan dia. Perempuan itu kemudian meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, mari lihatlah orang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia itu Mesias? Mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Amin. Tadi kita melihat Yesus mencari, kemudian Yesus memberikan pengharapan baginya bahwa ada air hidup yang memuaskan baginya, dan kemudian wanita ini dipulihkan, lalu dia menjadi saksi kepada orang-orang lain, dan orang-orang lain pun datang kepada Yesus. Jadi perempuan ini tadi yang kita baca bicara tentang penyembahan. Sebetulnya dia bertanya, di mana sebenarnya tempat menyembah yang benar? Apakah di Yerusalem? Tapi Yesus menjawab dengan sangat jelas. Penyembahan sejati itu bukan soal lokasinya. Penyembahan sejati itu adalah menyembah dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Artinya begini saudara-saudari, Allah tidak mencari penampilan ibadah. Allah mencari hati yang hidup di hadapannya, hati yang dituntun oleh Roh Kudus dan berdiri di atas kebenaran firman. Lalu Yesus menyatakan dirinya. Kita baca tadi, Yesus berkata, akulah Dia yang sedang berbicara dengan engkau. Yesus itu bukan sekedar guru rohani, tapi Yesus sesungguhnya adalah Mesias yang dinantikan oleh mereka saat itu. Dan kita lihat dampaknya di ayat 28. Perempuan itu meninggalkan tempayannya. Tempayan itu simbol yang sangat kuat dalam teks ini. Tempayan adalah alat yang selama ini dia pakai untuk mengambil air, untuk mengatasi kebutuhan hidupnya. Waktu dia bertemu Yesus, dia meninggalkan tempayan itu. Bukan berarti dia tidak butuh lagi air, tapi artinya pusat hidupnya sekarang berubah. Dia lalu kembali ke kota dan dia bersaksi. Saudara-saudari, kasih Allah itu bukan hanya menyegarkan kita secara pribadi ternyata. Kasih Allah itu juga mengutus kita, mampu membuat kita menceritakan tentang Yesus sang sumber air hidup itu kepada orang lain. Sekarang saya ingin bertanya, kota saudara-saudari apa? Kalau tadi wanita ini pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, mengajak mereka, mari lihatlah orang yang menyatakan kepadaku segala sesuatu yang kuperbuat. Kalau kota kaum wanita di tempat ini apa? Apakah kota itu tempat kaum wanita nanti akan pulang adalah rumah tempat kaum wanita menghidupi iman? Ataukah kota itu adalah tempat kerja? Ataukah pasar mungkin, atau tetangga, atau keluarga besar, atau banyak hati yang diam-diam sebenarnya haus akan Allah? Saudara-saudari tidak harus jadi pengkhotbah untuk menjadi saksi. Kesaksian itu ternyata bisa lewat cara bicara yang lembut, lewat kesetiaan dalam pergumulan, lewat pengampunan yang sebetulnya tidak mudah tapi nyata dalam kehidupan kita,
lewat doa yang tekun, dan lewat keberanian untuk mengarahkan orang kepada Kristus. Dan saudara-saudari, itu bukan lahir dari kemampuan kita sebagai manusia, bukan lahir dari kemampuan kita sebagai perempuan, sebagai wanita, tapi dari satu hal, bahwa kita sudah minum air hidup itu. Saudara-saudari, di awal Yesus berkata, "Berilah aku minum," yang kita baca tadi. Yesus itu tampak lelah. Yesus tampak membutuhkan air itu. Tetapi di sepanjang percakapan kita melihat justru perempuan itu yang haus, dan justru Yesus yang bisa memberi. Saudara-saudari, begitu indah bahwa Yesus masuk ke dalam dunia kita, mendekat kepada perempuan itu, mendekat. Dan Yesus merendahkan diri agar kita semua menerima hidup. Dan puncaknya bukan di sumur Samaria, tapi puncaknya ada di salib. Di salib Yesus menanggung dosa kita. Yesus menanggung kehancuran kita. Yesus menanggung dosa-dosa yang kita perbuat, yang kita coba untuk rahasiakan dari orang lain. Yesus menanggung kehausan jiwa manusia yang paling dalam, yaitu keterpisahan dari Allah. Yesus menanggung itu semua supaya apa? Supaya orang yang haus seperti kita boleh menerima pengampunan dan hidup baru. Jadi saat kita berkata Allah Maha Kasih, kita tidak sedang berkata Allah membiarkan dosa. Kita sedang berkata Allah mengasihi dengan cara menebus dosa. Kasih Allah itu kudus. Kasih Allah itu menolong kita, dan kasih Allah itu menyelamatkan kita. Dan karena itu perubahan hati itu bukan proyek manusia. Hanya oleh kuasa Allah manusia dilepaskan dari dosa. Ketika hati kita mulai melembut, itu bukan terutama hasil usaha kita. Ketika wanita ini pikirannya, hatinya mulai berubah, itu bukan hasil usahanya. Itu pekerjaan kasih karunia. Roh Kudus bekerja berdasarkan karya Kristus. Kristus sanggup mengubah yang tidak bisa kita ubah sendiri. Kristus sanggup melembutkan yang keras, dan Kristus sanggup memulihkan yang patah. Tuhan Yesus tahu apa yang kita alami saat ini. Kehausan terhadap apa? Kota apa yang menjadi beban dalam hati kita saat ini? Mari datang kepada Yesus Sang Air Hidup. Kamu wanita yang dikasihi Tuhan, ada satu masa dalam hidup saya ketika saya berada dalam duka cita yang sangat berat. Saya kehilangan seseorang yang sangat dekat, dan keluarganya juga tenggelam dalam duka cita. Pertama mendengar kabar bahwa dia sudah tidak ada di dunia ini, maksud saya dia telah kembali kepada Bapa, saya tidak bisa berhenti menangis. Ada hari-hari di mana saya kemudian bangun pagi dan rasanya dada saya berat, dan saya tidak tahu harus berdoa apa. Saya berusaha untuk tersenyum di luar, tetapi ketika sendirian, saya merasa kosong dan lelah di dalam. Di masa itu saya sadar bahwa seorang perempuan bisa terlihat baik di luar, terlihat kuat di luar, tetapi di dalam sebenarnya haus. Haus akan kekuatan, haus akan penghiburan, haus akan makna. Kenapa harus bertahan? Seperti wanita tadi, dia datang dengan kesehariannya, dia mengambil air di waktu seperti biasa buat dia ambil air. Dia tidak pernah menyadari bahwa ternyata dia haus akan sesuatu. Dan Yesus datang mendekat kepadanya. Yesus
jiwanya dan mengutus dia. Dalam kisah saya sadar saya bukan hanya butuh waktu untuk menyembuhkan luka, menyembuhkan duka karena ditinggalkan orang yang dicintai. Tapi saya sadar saya butuh Kristus, air hidup yang menopang saya dari dalam, bukan hanya kekuatan dari luar. Di momen itu, maminya, seorang ibu yang juga sangat berduka, mengirimkan saya sebuah lagu. Lagu itu berjudul Power of Your Love, tentang kuasa kasih Tuhan dalam hidup. Beliau mengajarkan saya, melangkahlah ke depan, jangan terkurung di dalam duka, sebab Tuhan sanggup menopangmu, Tuhan sanggup memulihkan hatimu. Dan saya belajar, kasih Tuhan bukan hanya menahan saya supaya tidak runtuh. Kasih Tuhan bukan hanya menahan seorang wanita untuk tidak runtuh, tapi juga memulihkan saya, memulihkan setiap wanita pelan-pelan, supaya seorang wanita tetap bisa hidup, tetap percaya, dan tetap menyembah Tuhan. Saudara-saudari, mungkin hari ini kita datang dengan tempayan masing-masing, seperti wanita yang datang ke sumur membawa tempayannya. Ada yang lelah, ada yang kosong, ada yang memikul beban, ada yang menyimpan duka. Mari kita datang kepada Yesus sang air hidup. Momen 25 tahun komisi wanita ini bukan momen yang biasa. Momen kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan datang mencari kita. Tuhan ingin memuaskan kita. Kemudian Tuhan akan mengutus kita juga. He
Biarlah kasih Allah yang mencari kita itu memuaskan kita. Biarlah kasih Kristus yang mengutus kita itu memimpin kita. Biarlah Roh Kudus bekerja dalam setiap hati sore hari ini. Mari kita berdiri bersama dan kita nyanyikan. Ku datang Tuhan berhati hidupku. Ku datang Tuhan. Ku datang Tuhan berhati hatiku. Rasakan anugerah
bersyukur Tuhan. Kami tahu Engkau mencari kami. Terima kasih telah menemukan kami. Terima kasih tidak pernah lelah untuk menemukan kami di sumur-sumur yang kami datangi. Terima kasih. Engkau tahu semua yang terjadi pada diri kami. Engkau tahu kondisi hati kami. Engkau tahu kondisi setiap wanita yang hadir di ruangan ini sore hari ini, Tuhan. Dan Engkau Tuhan yang memuaskan. Terima kasih Engkau memuaskan kami yang haus ini. Dan terima kasih bahwa kekuatan daripada Tuhan sanggup memampukan kami untuk kami memberitakan, menceritakan ke orang-orang di sekitar kami tentang Yesus yang terus mencari mereka, dan sanggup memuaskan haus yang tidak bisa diisi oleh apapun, oleh siapapun selain Kristus Tuhan, dan kasih Tuhan yang begitu besar yang melampaui seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hamba selesai berbicara, tapi Roh Kudus akan terus menguasai hati dan pikiran kaum wanita di tempat ini. Dan di hari ulang tahun ini, setiap wanita yang ada di tempat ini lahir baru di dalam Kristus, kembali diteguhkan hatinya di dalam Kristus, dan terus berpaut kepada Kristus sampai akhir kehidupan ini. Terpujilah Engkau Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Evangelis Margareta. Kita diingatkan kembali bahwa Yesus adalah sumber air hidup. Kita yang penuh dengan kehausan, dengan berbagai pergumulan, mari kita datang hanya kepada Yesus saja. Saat ini kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita siapkan persembahan kita dan sekalian kita memuji Tuhan dengan pujian teramat baik. Ku datang menyembah.
Bapa di surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk perbuatan-perbuatan Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kami. Sore hari ini ya Tuhan, kami begitu dikuatkan untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan, sebagai wanita gereja, kami sungguh diteguhkan dan dikuatkan. Kami siap kembali ke rumah kami untuk diutus Tuhan, menjadi saksi bagi setiap orang-orang di sekeliling kami, keluarga kami, bahkan orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami terus dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu, dan kami sungguh bersuka cita menjadi pewarta Tuhan, menjadi suratan hidup dari firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, dan kami Tuhan sudah mengumpulkan sebagian daripada berkat Tuhan. Kami mohon Tuhan menguduskan dan menyucikannya. Kiranya Tuhan boleh memberkati menjadi perpanjangan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati seluruh kami wanita-wanita yang ada di ruangan ini dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami naikkan kepada Engkau hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih semua. Ibadah kita telah selesai. Sekarang kita akan masuk dalam perayaan ulang tahun Komisi Wanita. Mari berikan semangat kita semua ya. Semua karena kasih Tuhan, Komisi Wanita bisa sampai ke tahun ini, ke 25 tahun. Kita akan menyaksikan terlebih dahulu beberapa ucapan ulang tahun dari beberapa rekan kita yang sudah saya hubungi. Mari kita saksikan bersama. Bersyukur kepada Tuhan, pada hari ini Komisi Wanita GKK berulang tahun yang ke-25. Terutama usia berlebih semakin dewasa dengan di dalam iman dan kerohanian yang ada kita. Pengurus dan wanita-wanita semuanya semakin bersatu, semangat untuk melayani Tuhan. Selamat ulang tahun Komisi Wanita GKK. Kiranya Tuhan semakin berkenan dan memberkati. Selamat ulang tahun Komisi Wanita GKK Raja Wali. Selamat menikmati anugerah Tuhan yang ke-25 tahun. Harapan saya sebagai pembina, semua pengurus dan anggota Komisi Wanita semakin kompak di dalam melayani, mengasihi Tuhan dan sesama, semakin berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday Komisi Wanita. Kami Komisi Usia Nikah mengucapkan Selamat ulang tahun Komisi Wanita. Tambah usia, tambah semangat dan tambah jiwa. Komisi Sekolah Minggu mengucapkan selamat ulang tahun ke-25. Komisi Wanita semakin diberkati dan terus jadi berkat. Selamat ulang tahun Komisi Wanita ke-25. Semakin
Tetap semangat and God bless you. Bye. Terima kasih untuk setiap kita yang sudah mengucapkannya. Ya, mari kita berikan semangat untuk kita semuanya. Sekarang juga kita akan mendengarkan ucapan ulang tahun dari anak sekolah minggu lewat pujian yang mereka sampaikan. Anak sekolah minggu juga tidak mau ketinggalan untuk mengucapkan selamat ulang tahun untuk Komisi Wanita.
depan, dan juga para diaken yang ada di ruangan ini silakan maju ke depan dan kita nyanyi bersama dan juga tim lilin bersama untuk mengingat akan kasih Tuhan terhadap komisi wanita. Semua Salman juga silakan semua maju ke depan. Oke, sekarang saya juga panggilkan rekan-rekan kita yang berulang tahun di bulan Februari. Nanti sekalian akan didoakan oleh Musa ya. Saya minta dengan kasih Cieka ya, Cieka untuk maju ke depan. Lalu ada Ibu Eli, Cisri, Ciaka, udah ada di depannya Ciaka ya. Terus Cihani dan juga Cidewi. Silakan maju ke depan yang sudah saya sebutkan namanya. Ya. Kita bersyukur ya rekan-rekan bisa berulang tahun di bulan Februari ini. Ada rekan-rekan dari GKK Bekasi? Oke, silakan maju. Ya. Ada lagi yang berulang tahun di bulan Februari? Yang wanita-wanita? Ada si pria tapi nggak perlu ya. Nggak usah pria, wanita aja.
Siap. Oke. Ya, sekarang kita akan berdoa bersama untuk penyertaan Tuhan dipimpin oleh Muslim. Oh, tim lilingnya. Ya ampun, nggak usah tim liling kali ya. Ya, tim lilingnya ya. 1, 2, 3. Tim lilingnya. Oke. Potong kuenya. Ya, ambil satu-satu makan. Silakan bisa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sangat bersyukur pada sore ini oleh karena Komisi Wanita boleh merayakan ulang tahun ke-25. Terima kasih anugerah Tuhan yang begitu besar dalam pelayanan komisi ini. Terlebih di dalam beberapa waktu terakhir ini, Tuhan telah karuniakan pertumbuhan yang begitu luar biasa. Kami bersyukur untuk rekan-rekan kami, baik pembina, pengurus, dan juga setiap yang terlibat di dalam pelayanan KW. Kami bersyukur untuk kehadiran jiwa-jiwa baru yang telah Engkau kirimkan. Kiranya KW sebagai wadah, sarana bagi pertumbuhan mereka untuk mengasihi Tuhan, mengenal Tuhan, dan melayani Engkau ya Tuhan. Kami doakan supaya damai sejahtera Tuhan boleh terus memenuhi hati mereka. Mereka boleh menyaksikan Tuhan yang hidup, mengalami Allah yang hidup, dan diubahkan oleh Allah yang hidup, sehingga sungguh-sungguh mereka menjadi wanita-wanita yang memperkenankan hati Tuhan di dalam hidup mereka di mana saja mereka berada. Kami doakan berkati pertumbuhan KW, sehingga ke depan komisi ini menjadi komisi yang sungguh-sungguh makin dipakai oleh Tuhan. Kami doakan beri hikmah bijaksana kepada setiap para pengurus, pembina, beri kekuatan, beri perturapan dari Tuhan, dan pakai mereka dengan kompak sehati boleh mengembangkan pelayanan ini, sehingga sungguh Tuhan pelayanan di komisi wanita ini boleh menjadi satu komisi yang makin bertumbuh dalam kuantitas juga di dalam kualitas. Kami doakan pemuridan boleh terus terjadi di komisi wanita, pemberitaan Injil boleh terus dikerjakan oleh komisi wanita. Berikan mereka kesehatian, berikan kekompakan, dan pakai mereka Tuhan untuk melayani Engkau. Kami sangat bersyukur, segala kemuliaan kepada Tuhan yang telah memberkati komisi wanita ini. Bahkan sejak KW ini berdiri, bahkan kami bersyukur untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang telah melayani menjadi pembina, baik dulu yang kami tahu contoh Suli dan juga Sewu Salman, bahkan juga contoh Lady. Kami bersyukur untuk mereka, dan sekarang contoh Nur dan hamba-hamba Tuhan lain yang kami tidak sebutkan nama mereka. Tuhan kiranya juga dipermuliakan di dalam seluruh pelayanan ini. Dan saat ini Tuhan, kami doakan bagi rekan-rekan kami yang berulang tahun di bulan Februari, biar Tuhan juga memberkati mereka, memakai mereka dengan usia yang Tuhan tambahkan, dengan kesempatan yang Tuhan karuniakan, biar hati mereka berkobar-kobar, mempersembahkan diri, melayani Tuhan, menjadi saksi Tuhan, sehingga hidup mereka juga boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan. Dan untuk semua kami yang telah hadir sore hari ini, kami bersyukur kiranya Engkau juga memberkati kami satu persatu, termasuk dari KWG KK Bekasi. Kami doakan mereka juga kiranya Tuhan menolong, sehingga KWG KK Bekasi makin kompak dan terus bertumbuh dalam kualitasnya, dalam kuantitasnya juga, dan Tuhan terus memakai Sewu City di dalam mengembangkan pelayanan mereka. Kami sangat bersyukur hari ini mereka boleh melayani bersama dengan kami di tempat ini, dan biarlah KWG KK Bekasi juga makin memenangkan jiwa lebih banyak di sana. Berkati mereka ya Tuhan. Terima kasih. Dan juga untuk setiap kami hari ini yang telah datang ke hadapan Tuhan. Mungkin kami ada yang datang dengan berbagai pergumulan-pergumulan yang ada. Biarlah kami belajar beriman kepada Tuhan. Seperti firman-Mu hari ini, kami tahu Kristus adalah sumber kehidupan. Kristus yang dapat memuaskan kami, Kristus yang dapat menghibur kami, Kristus yang menolong, menopang, menghadapi setiap pergumulan-pergumulan yang ada. Tuhan, kuatkan iman kami untuk terus berharap, bersandar, dan setia mengikuti Tuhan Yesus. Apapun pergumulan kami, apapun tantangan yang kami hadapi, dan bagaimanapun kami telah diberkati, biar hati kami terus setia mengasihi Kristus. Terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan. Sebentar kami akan pulang. Kami mohonkan supaya berkat-Mu boleh turun atas kami sekalian.
Mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Biarlah berkat dari Allah Tritunggal menyertai kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya, sekarang kita akan foto bersama ya. Kita hadap sini semua. Ya, kita di sini. Kita yang foto. Ya, kita turun yang dari atas turun. Ya, nggak usah. Ini aja yang dibanci. Ya, kan gampang. Ya. Ya, terus sekali. Ayo pemusik turun, kita mau foto bersama yuk. Oke, lihat ke depan. 1, 2, 3. Jayo. Jayo. 25. Ya, 2 dan 5 mana angkanya? Sebelah sini 2, sebelah sono 5 ya. Iya, boleh. Ya. Dari kamera itu, dari kamera lebih kelihatan dua. Oke, 2, 5. Ya. Dua, please. Kita 5 di sini. Oke, 5. Oke, kita bikin video ya. Ini benar-benar buat roti 5 ikan. Ya, betul sekali. Kita bikin video. Soalnya kita tahu, lalu dijawab Komisi Wanita yang ke-25. Betul. Ya. Selamat ulang tahun Komisi Wanita yang ke-25. Oke, terima kasih untuk semuanya. Iya, yang ulang tahun tadi Ciani. Oh iya. Ya, rekan-rekan yang dikasih Tuhan, kita belum bubar ya sebentar ya. Terima kasih untuk semua yang sudah pelayanan hari ini. Kasih satu-satu aja sudah, Ci. Tolong Ci Abi, kado-kadonya tadi kasih. Mama cincin. Rekan-rekan. Belum bubar ya. Belum bubar. Ya, konsumsinya nanti belum ada yang harus dibawa. Tunggu ya. Belum bubar ya, belum. Ya. Belum bubar ya. Ada warta. Ya, terima kasih untuk